Film dokudrama Jerman yang disutradarai oleh pembuat film kontroversial Uwe Boll. Film ini menggabungkan adegan dramatis yang brutal di dalam camp dengan rekaman dokumenter nyata dan wawancara remaja Jerman, yang bertujuan untuk menggambarkan kekerasan yang tidak manusiawi dan suasana kehidupan yang menindas di Auschwitz 3 dekade setelah pembebasan. Untuk membenamkan penonton dalam kekejaman dan pembunuhan yang dilakukan secara industrial di kamp konsentrasi Nazi, film ini diakhiri dengan refleksi dari pemuda Jerman tentang kesadaran mereka terhadap Holocaust. Penerimaan, film ini memicu kontroversi, sementara beberapa orang memuji kekasarannya. Banyak yang mengkritiknya karena kurang bernuansa, terasa eksploitatif, dan tidak menghormati para korban dengan penuh kepekaan. Film ini dimulai di kamp konsentrasi Auschwitz, tempat ribuan orang Yahudi ditangkap dan dipenjara. Kekacauan yang dialami tahanan yang ketakutan itu terlihat jelas di malam hari. Keesokan paginya, seorang tahanan dipaksa tergantung di dekat pintu sampai nyawanya perlahan-lahan terkuras. Alfred, seorang tahanan di kamp, terbangun karena suara tentara yang menggedor pintu. Saat keluar dari area komunal, Alfred mengambil semangkuk sup panas dari para tahanan yang membagikannya. Ia kemudian menuju ke area pencucian pakaian komunal, tempat ia bertemu dengan sesama tahanan yang baru berada di sana selama seminggu. Ia bertanya kepada pria itu di mana mangkuknya, dan pria muda itu mengatakan bahwa mangkuknya dicuri, menjelaskan bahwa inspektur blok tidak akan memberinya makanan tanpa mangkuk itu, dan bahwa ia belum makan selama 3 hari. Alfred memberinya mangkuknya, memerintahkannya untuk mencucinya hanya dengan teh karena air itu akan membuatnya terkena tifus. Ia juga menyuruhnya untuk bercukur setiap hari agar ia tampak lebih sehat dengan pipi merah. Saat hendak keluar, Alfred menuliskan jumlah orang yang baru saja meninggal dan memberikannya kepada tahanan lain. Setelah melihat 3 barisan panjang tahanan mulai dibawa pergi, Alfred menyelinap ke salah satu rumah tempat orang Jerman menyimpan mayat dan menggali kaleng dari tanah. Membuka kaleng itu dan mengambil sesuatu yang tampak seperti tabung kecil, ia menyembunyikannya di celananya. Mendengar sesuatu dari luar, Alfred berbalik kaget dan melihat sekeliling. Adegan berubah dan kita dibawa ke hari pertama Alfred datang ke kamp dan mendaftarkan nama dan pekerjaannya kepada seorang wanita. Saat ia didorong untuk bergabung dengan barisan tempat para tahanan dicukur dan diberi nomor, perwira Jerman yang bertugas memberitahu mereka untuk melupakan nama mereka karena selanjutnya mereka akan dikenali dengan nomor mereka untuk memungkinkan ketepatan. Setelah dicukur dan ditato dengan nomor, Alfred diberi pakaian tahanannya dan mulai bekerja. Bertahun-tahun kemudian, Alfred dan temannya Rudolf berencana untuk melarikan diri dari kamp dan menuliskan semua yang mereka saksikan di sana dengan harapan dapat menyampaikan informasi tersebut kepada orang-orang penting di Slovakia. Kedua pria itu menyembunyikan kertas-kertas. Malam itu, saat menghitung orang-orang di setiap barak, ditemukan bahwa 1 orang hilang dari barak 9. Setelah memberitahu komandan, ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang yang hilang itu, dengan asumsi bahwa tahanan itu hanya berbaring tengkurap di tanah. Ketika mereka menyadari tidak ada tanda-tanda orang itu, alarm mulai berbunyi dan suar ditembakkan ke langit untuk menerangi tempat itu. Kapten kemudian memerintahkan perwiranya untuk mencari orang-orang Yahudi dengan cara apapun yang diperlukan, mengatakan kepadanya bahwa sampai mereka ditemukan, ia akan tinggal di luar bersama barak 9. Komandan kemudian membawa pengawas Yahudi, yang mengawasi situasi barak, dan menghukumnya dengan 25 cambukan. Beberapa hari setelah hilangnya tahanan tersebut, sang komandan mengetahui bahwa putranya telah meninggal selama perang dan menjadi mudah marah.
Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengubur semua orang di barak 9 di dalam tanah, dengan hanya kepala mereka yang terlihat. Ia menunjukkan foto putranya, yang merasa kasihan pada istrinya, lalu mulai menginjak-injak kepala mereka dengan kudanya. Di tempat persembunyian mereka, Alfred dan Rudolf diteror oleh tentara Jerman yang kini menggunakan anjing untuk menemukan mereka. Melihat salah satu anjing mendekati kepompong kecil mereka, Rudolf mengeluarkan pisaunya dan menempelkannya di dadanya. Setelah mengendus-endus sebentar, anjing itu berjalan bersama tentara itu, membiarkan tahanan itu bernapas lega. Wajah Rudolf basah oleh air mata. Di depan barak, petugas yang ditugaskan untuk duduk bersama para tahanan menangkap salah satu dari mereka dan mendorongnya ke dalam rumah tahanan, membuatnya berlutut di tanah. Petugas itu memberitahu tahanan itu bahwa ia telah mempertimbangkan untuk membunuhnya 10 kali pada malam sebelumnya setelah melihatnya secara diam-diam membagikan roti kepada teman-temannya. Menyadari bahwa ia telah tertangkap, tahanan itu mengakui kejahatannya dan memberitahu petugas bahwa itu semua salahnya. Petugas itu bertanya kepada tahanan itu bagaimana para tahanan itu melarikan diri, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah mati meskipun mereka belum mengetahuinya. Sambil menatap petugas itu dengan menantang, tahanan itu mengatakan kepadanya bahwa kematian lebih dulu bagi mereka yang berdiri di tempat. Sambil menatapnya dengan saksama, petugas itu mengatakan kepadanya bahwa ia tahu seseorang membantu para tahanan itu melarikan diri dan mencurigainya karena ia suka membantu orang. Ia kemudian mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya hal yang akan ia berikan kepada teman-temannya adalah hukuman mati. Saat menyeretnya kembali ke barisannya, tembakan terdengar saat tentara Jerman mencoba untuk meredakan kekacauan yang dimulai saat tahanan baru dikeluarkan dari mobil yang membawa mereka ke sana. Saat mereka berlari ke segala arah, tentara Jerman menembaki mereka satu persatu, menyebabkan Rudolf panik dan berusaha meninggalkan tempat persembunyian mereka. Alfred yang berhasil mengalahkannya, mencoba untuk menahan. Temannya terdiam hingga suara tembakan berhenti. Tahanan yang baru saja diinterogasi itu kembali bergabung dengan barisannya, tetapi terkejut ketika peluru yang tidak sengaja mengenai kepala pria yang berdiri di depannya, menyebabkannya gemetar karena terkejut. Malam itu, saat para tahanan berdiri membeku, para petugas menunjuk salah satu pria dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu putrinya ada di kamp wanita. Dari kejauhan, pria itu melihat seorang gadis memohon agar nyawanya diselamatkan dan menyaksikan para petugas menembak kepalanya, menyebabkannya jatuh berlutut. Salah satu tahanan lain membantunya berdiri dan mengatakan kepadanya bahwa gadis yang mereka tembak berbicara dalam bahasa Slowakia, bukan bahasa Polandia, yang berarti itu bukan putrinya. Mereka mengerti bahwa jika mereka harus memilih gadis lain, maka putrinya sudah mati. Pada hari ketiga upaya pelarian mereka yang berani, Alfred terbangun karena suara temannya menikmati rasa asam dari jeruk lemon. Sementara itu,
Di barak, anggota kelompok 9 yang lelah dipanggil kembali untuk bekerja. Tubuh dan pikiran mereka kehilangan waktu istirahat selama 3 hari berturut-turut. Kelelahan dan tekanan dari situasi yang mereka hadapi sangat membebani mereka saat mereka bersiap menghadapi hari kerja yang melelahkan lainnya. Tanpa menyadari bahwa teman-teman mereka ada di dalam, para tahanan mulai menumpuk di atas lembaran logam tempat Alfred dan Rudolf bersembunyi. Malam itu, kedua pria itu mencoba melarikan diri, tetapi menemukan bahwa tumpukan lembaran itu terlalu berat untuk mereka dorong. Di barak, petugas terus menyiksa para tahanan, membuat mereka berdiri di luar dalam cuaca dingin. Setelah memilih salah satu dari mereka, petugas itu membawanya ke samping, senjatanya diarahkan ke kepalanya. Sebelum dia dapat ditembak mati seperti binatang, tahanan itu mengucapkan sebuah kutipan dan menyerang petugas itu, mencekiknya dan menjatuhkannya ke tanah. Terancam oleh tindakan pria itu, petugas itu menembak pria itu di dada dan kemudian memerintahkan yang lain untuk kembali ke barak. Di halaman, Rudolf dan Alfred mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskan beban yang menutupi tempat persembunyian mereka. Setelah upaya yang keras, mereka berhasil dan merangkak melewati kamp, mencapai perimeter kawat. Mereka terkejut saat melihat para penjaga telah dipindahkan dari pos mereka. Dengan tetap bersikap tenang, kedua pria itu saling membantu melewati kawat berduri. Setelah akhirnya terbebas, Alfred diliputi air mata kebahagiaan, karena ia telah pasrah dengan keyakinan bahwa ia akan binasa di dalam kamp. Setelah berjalan beberapa mil, Rudolf dan Alfred memutuskan untuk bersembunyi hingga matahari terbenam agar mereka tidak terdeteksi. Malam itu, Rudolf jatuh sakit parah dan mengira itu adalah buah beri yang dimakannya sebelumnya. Tetapi Alfred menyadari bahwa itu adalah infeksi yang disebabkan oleh goresan kawat berduri. Keesokan paginya, kedua pria itu bangun pagi-pagi dan menuju ke tepi hutan yang terbuka ke jalan utama. Menyadari bahwa mereka hanya berjarak 2 atau 3 hari dari perbatasan, mereka memutuskan untuk langsung pergi karena berputar-putar akan menambah waktu perjalanan mereka. Rudolf bersandar pada temannya, yang telah memberinya sepatu dan terhuyung-huyung di hutan saat mencoba berjalan. 20 sore itu, kedua lelaki itu memutuskan untuk beristirahat sebentar dan duduk bersandar di sebuah batu besar yang membantu mereka menyembunyikan diri. Tiba-tiba, Alfred menyadari bahwa salah satu tabung yang mereka gunakan untuk mengangkut cerita tertulis mereka terjatuh. Dalam keadaan panik, mereka dikejutkan oleh langkah kaki yang mendekat, jantung mereka berdebar kencang. Saat mereka dengan cemas menunggu identitas sosok yang mendekat, mereka melihat seorang wanita lewat yang memperhatikan mereka, menatap mereka. Wanita itu bertanya apakah mereka sedang menuju perbatasan dan meyakinkan mereka bahwa mereka sudah dekat. Wanita itu kemudian memberi roti kepada para lelaki yang kelaparan itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, wanita itu kembali dengan seorang pria dan Alfred melihatnya menunjuk ke arah mereka. Meskipun para lelaki itu awalnya mengira bahwa wanita itu menyerah, wanita itu mendekati mereka dan memberikan sepatu kepada Alfred untuk kakinya yang terluka. Ketika pria itu menatap pria itu dengan takut, wanita itu memberitahu Alfred bahwa dia hanyalah saudara iparnya dan dia tahu cara melewati daerah itu. Wanita itu kemudian memberikan mereka semangkuk penuh makanan dan menyuruh mereka makan. Setelah buru-buru menyendok makanan ke dalam mulut mereka, keduanya mengikuti saudara ipar perempuan itu melalui hutan. Setelah 11 hari dalam pelarian, kedua pria itu kelelahan karena pengejaran tanpa henti dan cuaca buruk. Alfred,
yang telah mencapai batas ketahanannya, jatuh ke tanah, tubuhnya menolak untuk membawanya lebih jauh. Meskipun sangat membutuhkan istirahat, Alfred memahami urgensi situasi mereka dan mengerahkan sisa tenaganya untuk terus maju melalui hutan yang tak kenal ampun. Beberapa jam kemudian, kedua pria itu tiba di suatu daerah tempat beberapa kabin berada. Setelah sampai di sana, Alfred tidak dapat lagi berdiri dan jatuh ke tanah. Ketika dia terbangun dalam keadaan linglung, dia melihat seorang pria dan wanita tua merawatnya sebelum pingsan sekali lagi. Beberapa hari kemudian, Alfred terbangun dan menemukan bahwa perban kakinya telah diganti, membuatnya sangat lega. Saat memasuki dapur, ia mendapati Rudolf sedang sarapan bersama tuan rumah. Saat ia bergabung dengan mereka di meja, ketukan keras tiba-tiba bergema di seluruh ruangan, menyebabkan kedua pria itu menegang saat seorang prajurit masuk. Menenangkan mereka, lelaki tua itu memberitahu mereka bahwa prajurit itu adalah salah satu dari mereka dan mengucapkan selamat tinggal pada tujuan mereka. Prajurit itu mengantar kedua pria itu ke sebuah rumah besar, tempat perlawanan beroperasi secara diam-diam. Saat mereka akhirnya tiba, mereka diminta duduk di depan para pemimpin yang ditunjuk yang memberitahu mereka bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kecewa dengan jawaban itu, Alfred memberitahu mereka bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahan dengan datang ke sana. Saat mereka mulai mengemasi barang-barang mereka, salah satu pria itu meminta mereka untuk menunggu 1 hari lagi sehingga mereka dapat berbicara dengan delegasi Palang Merah, T.N. Warren. Sementara itu, mereka memberi kedua orang yang selamat sebuah mesin ketik dan meminta mereka untuk mengatur dokumen-dokumen mereka. Keesokan harinya, Rudolf dan Alfred diperkenalkan kepada Warren, yang langsung meragukan cerita mereka, dengan mengutip informasi dari kontaknya di Palang Merah Jerman. Setelah duduk, ia memberi mereka sebuah kotak berisi makanan dan obat-obatan, dan menjelaskan bahwa Palang Merah telah mengirimkan ribuan makanan dan obat-obatan ke kamp-kamp tersebut. Setelah memeriksa isinya, para penyintas dengan sungguh-sungguh meyakinkan Warren bahwa tidak satu pun dari barang-barang ini yang pernah sampai ke para tahanan. Warren menyebutkan bahwa mereka telah mengirim sekelompok pengamat untuk melihat bagaimana kondisi di kamp-kamp tersebut berfungsi. Mengingat hari yang tepat, Alfred menegaskan bahwa ia ingat kamp itu sangat sepi. Tetapi para pengamat itu pasti telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat karena mereka telah tewas dalam apa yang dikatakan oleh pihak Jerman sebagai kecelakaan mobil. Ketika Warren bertanya tentang jumlah orang Yahudi yang tewas di Auschwitz, Alfred mengungkapkan bahwa 1,5 juta orang telah terbunuh dan bahwa pihak Jerman telah memperluas kekejaman mereka ke kelompok-kelompok lain yang mereka anggap sebagai musuh. Atas saran Warren untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika, Alfred dengan keras menyatakan pendapatnya. Saat bernegosiasi dengan pihak Amerika, Alfred dengan keras mengungkapkan kemarahannya, menegaskan bahwa mereka tidak boleh bernegosiasi dengan para pembunuh. Sebaliknya, ia menganjurkan penggunaan bom untuk meluluhlantakkan kamp-kamp tersebut, sambil menekankan bahwa bahkan para tahanan pun ingin menyaksikan neraka yang menghujani tempat yang mengerikan itu. Setelah Rudolf dan Alfred membuat laporan mereka dikenal sebagai Verba Wetzel, butuh waktu 7 bulan untuk dipublikasikan oleh media Amerika. Bahkan saat itu, laporan tersebut disunting karena para editor berasumsi tidak seorang pun akan percaya dengan kengerian yang dirincinya.
Sekitar 2.500.000 orang dideportasi ke kamp Auschwitz dan lebih dari 1.100.000 diperkirakan telah dibunuh di sana. Laporan yang dibuat oleh kedua penyintas tersebut menyelamatkan 120.000 tahanan yang sedang menunggu deportasi ke kamp-kamp tersebut. Dan dengan itu, film tersebut berakhir. Sampai jumpa di